Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan mempelajari unit kompetensi mengembangkan program pelatihan kerja dengan kode unit N.78SPS02.023.1. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten untuk mengembangkan program pelatihan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai seorang instruktur pelatihan, Anda perlu untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru di industri ini, termasuk dengan perlunya pengembangan program pelatihan kerja. Pengembangan program pelatihan kerja dapat dilakukan karena ada kebutuhan pekerja terhadap penggunaan teknologi saat ini ataupun teknologi terbaru. Contohnya, pengembangan program pelatihan dapat dilakukan dengan cara menambahkan teknologi terbaru sebagai peralatan. Maka dari itu, pengembangan program pelatihan kerja ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kompetensi pekerja dalam hal menggunakan teknologi terbaru. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, pelatihan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Agar program pelatihan dapat memberikan hasil yang optimal, maka perencanaan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan program pelatihan kerja, yaitu langkah pertama adalah menentukan jenis atau bentuk program pelatihan. Untuk menentukan jenis atau bentuk program dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Lakukan analisis TNA atau Training Need Analysis yang dibutuhkan. Menentukan tujuan pelatihan dan menentukan jenis atau bentuk program pelatihan. Training Need Analysis atau TNA adalah proses mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, TNA bertujuan untuk menemukan apa saja yang perlu dilatih agar karyawan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Langkah kedua adalah merancang struktur program pelatihan dan menguji coba program pelatihan. Untuk merancang dan menguji coba program pelatihan dapat dilakukan dengan cara: pertama, struktur program pelatihan disempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi program atau dirancang sesuai hasil program. Kedua, rancangan atau penyempurnaan struktur program pelatihan diuji coba terhadap responden. Ketiga, struktur program pelatihan yang telah diuji coba disepakati dan ditetapkan untuk digunakan. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi materi pengembangan program pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, dokumen evaluasi program pelatihan dihimpun dari berbagai sumber yang telah ditargetkan. Kedua, informasi hasil evaluasi program pelatihan dikaji untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Ketiga, materi pengembangan program pelatihan diidentifikasi berdasarkan hasil kajian evaluasi program pelatihan. Kunci dalam melakukan tahapan ini adalah informasi hasil evaluasi program pelatihan dikaji untuk dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Langkah keempat adalah menetapkan materi pengembangan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, tujuan pengembangan program pelatihan ditetapkan sesuai dengan kebijakan institusi. Kedua, hasil identifikasi materi pengembangan program pelatihan dianalisis kesesuaiannya dengan tujuan pengembangan program pelatihan. Ketiga, materi pengembangan program pelatihan dibuat dengan lengkap berdasarkan hasil analisis. Keempat, materi pengembangan program pelatihan diverifikasi dengan pihak terkait. Pada tahap ini, hal penting yang perlu Anda pastikan adalah memastikan tujuan dari pengembangan program pelatihan harus sesuai dengan kebijakan institusi. Kemudian, memastikan pengembangan materi dengan lengkap dan melakukan verifikasi terhadap pengembangan materi
pengembangan program pelatihan kepada pihak terkait. Langkah terakhir adalah menetapkan program pelatihan yang sudah divalidasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, hasil verifikasi materi pengembangan program pelatihan divalidasi. Kedua, materi pengembangan program pelatihan yang telah divalidasi ditetapkan sebagai program pelatihan. Pada tahapan ini, hal penting yang harus Anda perhatikan adalah proses validasi program pelatihan kerja. Selain itu, hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah memonitoring, mereview, dan mengevaluasi pelatihan kerja. Sekian video penjelasan tentang mengembangkan program pelatihan kerja. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.